Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna belajar lagi setelah liburan hari raya Idul Adha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum hari ini kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan memberikan kita kesehatan guna mencari ilmu. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, PB1, muatan IPS. Seperti kita telah belajar di kelas 5 kemarin tentang proklamasi dan bagaimana cara bangsa Indonesia meraih proklamasi, hari ini kita belajar tentang makna proklamasi. Terlebih dahulu, perhatikan gambar ini untuk mengingat-ingat pelajaran di kelas 5. Perhatikan di situ Bung Karno atau Insinyur Soekarno sedang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang di tengah adalah pengibaran bendera merah putih. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Iya, Ibu Fatmawati. Masih ingat ya? Dan di sebelahnya adalah pengibaran bendera merah putih. Hari ini kita belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah proklamasi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 inilah yang merupakan penyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah makna proklamasi yang kedua, yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Seperti kita ketahui ya, bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama, yaitu 350 tahun. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun upaya mereka masih belum berhasil. Karena apa? Iya, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba-tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II, Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda, yaitu golongan muda dan golongan tua. Para pemuda atau golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atau golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia dengan bangsa Jepang. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa inilah yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Sedangkan makna yang ketiga yaitu pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing. Siapa aja sih
Siapa saja negara itu? Yang pertama yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno inilah yang merupakan tonggak bahwa Indonesia merupakan negara yang minta diakui oleh negara luar, dan negara Indonesia merasa merdeka dan sejajar dengan negara lain, yaitu sebagai negara yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selanjutnya, makna yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan ini tidak dicampuri oleh Jepang. Para pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bahwa bangsa Indonesia mengusir penjajah dengan tangannya sendiri, bukan atas bantuan bangsa lain. Nah, makna yang terakhir yaitu makna yang kelima, yaitu landasan untuk bersikap tegas terhadap dunia. Apa itu maksudnya? Selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang yang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral dan tidak memihak pihak manapun. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Coba perhatikan, gambar tersebut adalah gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan menandai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat dan diakui oleh dunia internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaahnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.